Halo guys, kembali lagi di channel UC97 Movie. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah film fantasi yang berjudul The Legend of Ochi. Film ini menceritakan tentang gadis muda yang melarikan diri dari rumah dan berpetualang ke dunia liar, di mana ia bertemu makhluk bernama Ochi. Tapi sebelum itu, Mimin ingin mengingatkan bahwa di video ini semua hanya full spoiler. Dan bagaimanakah kelanjutan petualangan gadis ini? Yuk kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan desa terpencil di Karpatia yang merupakan pulau di Laut Hitam. Lantas dalam kesehariannya, penduduk mengandalkan alam sebagai sumber penghidupan. Karena desa terletak di dekat pegunungan, mereka biasa menghadapi serangan hewan buas seperti serigala dan beruang. Bagaimanapun ancaman terbesar bagi desa adalah Ochi, hewan legendaris yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Memasuki waktu malam hari, kelompok pemburu Ochi yang kita sebut saja dengan nama Hunter pergi ke hutan pegunungan. Sesampai di tujuan, Maxim, ketua Hunter, memberikan sebuah pisau untuk bawahannya yang bernama Yuri. Ternyata mereka berdua adalah ayah dan anak. Di waktu bersamaan, kita diperlihatkan bahwa Ochi hidup secara berkelompok. Jika melihat wujudnya, tubuh hewan ini mirip orangutan, sedangkan wajahnya seperti Baby Yoda dari Star Wars. Tak lama berselang, Hunter akhirnya tiba di lokasi kelompok Ochi dan langsung menyerang mereka. Hunter lalu menghadapi serangan balik kawanan Ochi yang cukup berbahaya. Pada akhirnya, Hunter berhasil selamat tanpa kehilangan satu anggota pun. Namun sisi negatifnya, mereka gagal menangkap Ochi. Keesokan harinya, Maxim mengumpulkan seluruh anggota Hunter. Di momen ini, Maxim menceritakan bahwa rumah tangganya hancur akibat keberadaan Ochi. Maxim juga mengetahui setiap anggota Hunter memiliki beragam masalah pribadi yang juga disebabkan oleh Ochi. Karena hal inilah, Maxim mendorong Hunter agar terus berjuang dan pantang menyerah sampai mereka bisa memberantas Ochi. Dalam kesempatan yang sama, Maxim mengungkapkan bahwa anggota Hunter bernama Petro adalah anak angkatnya sejak Petro kehilangan kedua orang tuanya. Kini kita baru mengetahui seluruh anggota Hunter kecuali Maxim adalah anak-anak remaja. Setelah itu, Yuri makan bersama Maxim dan Petro. Yuri lalu mengutarakan keinginannya untuk menemui sang ibu yang meninggalkan keluarga mereka sejak Yuri masih berusia 4 tahun. Namun Maxim melarang keras keinginan Yuri, karena di mata Maxim, ibu Yuri bukanlah orang yang baik. Atas perintah Maxim, Yuri pergi memeriksa perangkap Ochi yang terpasang di area hutan pegunungan. Setibanya di lokasi, Yuri mendapatkan seekor anak Ochi terkena perangkap di bagian kakinya. Simpati melihat anak Ochi, Yuri akhirnya berusaha melepaskannya. Usai dibebaskan, anak Ochi tidak bisa melarikan diri karena kakinya terluka. Yuri akhirnya bisa membawa pulang anak Ochi setelah menunjukkan kesungguhannya untuk menolong hewan itu. Mulai sekarang kita sebut saja anak Ochi ini dengan nama Timmy. Bahayanya saat itu para anggota Hunter sedang berkumpul di dekat rumah Yuri yang selama ini juga menjadi kediaman Maxim. Yuri lalu memasang gigi taring palsu dan mengeluarkan suara khas Ochi agar Timmy merasa Yuri sama dengan kaumnya. Setelah cara ini terbukti efektif, Yuri akhirnya bisa mengobati luka di kaki Timmy. Saat kondisinya membaik, Timmy mendekati ulat peliharaan Yuri
yang ada di dalam kamar. Yuri awalnya berusaha menghentikan Timmy karena ia takut Timmy akan memakan ulatnya. Namun ternyata Timmy hanya ingin menyentuh ulat tanpa bermaksud jahat. Sejak kejadian itu, Yuri meyakini Ochi tidak seganas anggapan penduduk desa. Tak lama kemudian, Timmy mengeluarkan suara cukup keras. Seketika itu, para anggota Hunter langsung bergegas mencari Ochi di sekitar lokasi. Sesaat setelahnya, Petro memergoki Yuri akan membawa Timmy kabur demi melindunginya. Petro akhirnya membiarkan mereka pergi karena Timmy masih terlalu kecil untuk diburu. Keesokan harinya, kita diperkenalkan pada seorang peternak domba bernama Dasya yang tinggalnya di pegunungan. Dasya lalu menunjukkan ia memiliki kedekatan dengan Ochi. Sementara itu, Maxim baru mengetahui Yuri telah menghilang. Bersama Hunter, Maxim akhirnya melaksanakan misi pencarian Yuri. Di saat bersamaan, Yuri mengunjungi supermarket sambil diam-diam membawa Timmy. Saat Yuri sedang memilih barang kebutuhannya, seorang pengunjung berteriak usai tak sengaja melihat Timmy. Mendengar kejadian ini, kasir supermarket bergegas mencari sumber masalah sambil membawa senjata api. Tak lama kemudian, Yuri dan Timmy bersembunyi di dalam lemari es. Timmy lalu menggigit tangan Yuri karena Yuri terus membekap mulutnya agar suaranya tidak terdengar. Begitu kasir mengetahui keberadaan mereka, Yuri dan Timmy akhirnya melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, mobil tak bisa lagi melaju akibat ban yang bocor. Yuri akhirnya memutuskan berjalan kaki menuju hutan. Setelah itu, Hunter menemukan mobil curian Yuri. Mereka lalu menyusuri hutan yang dicurigai menjadi lokasi tujuan Yuri. Saat Hunter masih mencarinya, Yuri menemukan luka gigitan Timmy menyebabkan tangannya bengkak dan memiliki ruam. Saat bingung memikirkan cara mengobati luka, Yuri tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Ochi. Alhasil mulai sekarang, Yuri dan Timmy bisa saling berbicara dengan lancar. Saat Yuri sedang merayakan kemampuan barunya, ia tak sengaja jatuh ke dalam sumur yang menjadi perangkap hewan. Akibat kejadian ini, Yuri pun terpisah dari Timmy. Dalam waktu berdekatan, Dasya, si peternak domba, menemukan Yuri di dalam sumur dalam kondisi pingsan. Dasya lalu membawa Yuri ke rumahnya untuk memberi perawatan. Pada malam harinya, Yuri terbangun dan mendapati dirinya sedang diobati oleh Dasya. Momen ini akhirnya mengungkapkan bahwa Dasya adalah ibu Yuri. Setelahnya, Dasya menyiapkan darah kelelawar Karpatia yang dipercaya sebagai salah satu obat luka gigitan Ochi. Sambil memasukkan darah ke dalam alat suntik, Dasya mengakui ia pergi meninggalkan Yuri karena Maxim selalu berusaha menjauhkan Dasya dari Yuri. Dasya lalu menunjukkan seruling khusus yang bisa menghasilkan suara khas Ochi. Di sisi lain, Yuri menyadari bahwa kemampuannya berbicara dengan Ochi berasal dari gigitan Timmy. Dasya akhirnya menyuntik paksa Yuri karena anaknya tak mau diobati. Saat kondisi membaik, Yuri mendapatkan Dasya bermain seruling khusus yang sebelumnya ia tunjukkan. Ternyata Dasya menggunakan seruling itu untuk menciptakan suara mewakili bahasa Ochi. Dasya lalu menjelaskan gaya bahasa Ochi memiliki unsur musikal dan perasaan yang sangat kuat. Dan saat Ochi menyanyikan lagu mereka bersama, ada momen menakjubkan yang akan terjadi. Kini Yuri baru mengetahui bahwa ibunya memiliki pengetahuan mendalam tentang Ochi. Mengetahui Yuri ingin dekat dengan Timmy, Dasya menegaskan bahwa Ochi tidak bisa menjadi teman maupun peliharaan manusia. Hal ini didukung dengan cerita masa lampau, di mana manusia berperang melawan Ochi. Rupanya peta ini menunjukkan lokasi gua yang menjadi rumah Ochi yang sebenarnya. Kini Yuri bertekad membawa Timmy ke gua tersebut
agar ia bisa kembali hidup bersama keluarganya. Namun Dasha melarang karena Gua Ochi adalah tempat yang sangat berbahaya. Yuri akhirnya pergi dalam kondisi marah karena Dasha tak mau mendukung rencananya. Setelah itu, para hunter bisa mengetahui Yuri berada di rumah Dasha berkat informasi dari Petro. Lantas saat Maxim menemui Dasha, terungkap bahwa mereka berdua saling membenci. Konflik ini pun dimulai sejak Dasha memotong tangan kiri Maxim dengan alasan untuk menyelamatkannya. Lebih jauh lagi, Maxim juga membenci Dasha karena ia suka bersikap kasar. Usai memastikan Yuri sudah pergi, Dasha mengusir Maxim dan menyerangnya untuk melampiaskan emosinya. Tak lama kemudian, anggota hunter menunjukkan peta lokasi goa rumah Ochi yang selama ini dicari oleh Maxim. Meski Dasha sudah memperingatkan tempat itu sangat berbahaya, Maxim bersikeras ingin pergi ke sana. Alasannya Maxim memang sudah lama berambisi ingin membasmi Ochi sampai ke akar-akarnya. Sementara itu, Yuri terus mencari Timmy dengan menggunakan kemampuan uniknya. Usai berhasil menemukan Timmy, Yuri beristirahat sambil mengobrol dengan anak Ochi itu. Dari sini terungkap Timmy sedang merindukan induknya, sedangkan Yuri masih kesal dengan ibunya. Keesokan harinya, Dasha mengkhawatirkan kondisi Yuri. Oleh sebab itulah, Dasha pun pergi ke gua dengan misi menjemput Yuri. Di waktu bersamaan, Hunter juga sedang bergerak menuju lokasi yang sama. Kembali ke Yuri, ia berhasil menciptakan perahu rakit dan menggunakannya untuk pergi ke gua. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Yuri dan Timmy berada di sungai yang dekat dengan gua. Di momen ini, Yuri takjub melihat pemandangan alam di sekitar gua. Sementara itu, kelompok Ochi yang ada di lokasi langsung menutup lubang gua karena mereka mengira Yuri akan menyerang. Tak lama setelahnya, Hunter berhasil menemukan Yuri dan berusaha menangkapnya. Dalam situasi ini, Yuri tak sengaja menabrak batu sungai sehingga ia pun terlempar dari perahu dan terpisah dari Timmy. Begitu sudah membawa Timmy, Yuri langsung berenang secepat mungkin hingga ia pun berhasil kabur ke dalam gua. Demi keselamatan Hunter, Maxim bergerak sendirian ke dalam gua untuk mengejar Yuri. Lantas di tengah pelariannya, Yuri mendapati Maxim sedang terjebak karena kakinya tertimpa batang pohon. Kasihan melihat kondisi ayahnya, Yuri akhirnya membantu Maxim untuk menyingkirkan batang pohon tersebut. Namun usaha mereka ternyata berujung gagal. Menyadari Maxim tak berniat menyerang lagi, Timmy akhirnya berani mendekatinya. Saat mengelus Timmy, Maxim baru menyadari bahwa Ochi sesungguhnya bukanlah hewan yang berbahaya. Alhasil mulai sekarang, Maxim tak lagi berminat berburu Ochi. Melihat kedekatan Maxim dan Timmy, Yuri mendapatkan semangat tambahan untuk menolong sang ayah. Alhasil mereka pun akhirnya berhasil menyingkirkan batang pohon yang menimpa kaki Maxim. Sementara itu, Dasha yang baru saja tiba di gua menemukan sebuah gambar yang menjadi petunjuk untuk meredam konflik antara manusia dan Ochi. Tak lama setelahnya, Maxim mendampingi Yuri pergi ke sisi gua yang menjadi rumah Ochi dengan misi mengembalikan Timmy ke induknya. Sesampai di tujuan, Yuri bergerak perlahan ke arah induk Timmy yang sudah menunggu kedatangan anaknya. Dalam situasi ini, Maxim memerintahkan Hunter untuk tidak menembak induk Timmy demi mencegah konflik. Namun seorang anggota Hunter tetap nekat menembak target. Begitu mengetahui tembakan ini meleset, Petro akhirnya mengamankan senjata dan berhasil menertibkan Hunter. Sayangnya tembakan tadi mengakibatkan kelompok Ochi marah dan bersiap menyerang semua orang. Momen ini pun terjadi tepat saat Dasha baru tiba di sana. Sesuai petunjuk temuannya, Dasha berusaha menggunakan seruling untuk menenangkan kelompok Ochi. Dasha lalu melantunkan lagu nyanyian Ochi yang sudah ia pelajari sejak lama.
Di waktu bersamaan, Yuri menggunakan kemampuan uniknya untuk menyanyikan lagu yang sama. Begitu situasinya sudah aman, Maxim membantu Yuri mengembalikan Timmy ke induknya. Keluarga Yuri lalu terharu melihat Timmy bisa kembali hidup tentram bersama kaumnya. Setelah itu, Dasya memeluk Yuri saat sang putri menghampirinya. Momen ini pun menegaskan Yuri dan ibunya sudah bisa berdamai. Kemungkinan karena efek lagu Ochi. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film The Legend of Ochi yang rilis pada tahun 2025. Semoga kalian mengerti dengan alur ceritanya. Like video ini jika kalian suka, tinggalkan komentar jika kalian ingin, mohon share jika video ini menarik, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. See you next video dan bye-bye.